Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel full tutorial ya. Nah, di sini saya sudah kemarin itu sudah menjelaskan ya untuk pertemuan yang sekarang di ke-13 ya, tutorial yang ke-13, yaitu saya ini hanya akan bercerita saja kepada teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk kalian yang mau belajar blog, itu kalian hanya cukup pelajari dari tutorial nanti ya. Silakan kalian itu bagian playlist di sini lengkap ya, playlist blogger ya. Silahkan kalian pelajari dari pertama ya, dari cara belajar membuat blog untuk pemula bagian 1 sampai ke 11 dan 12 ya. Nah, jadi teman-teman cukup mempelajari di bagian sini, tapi nanti akan ada pembelajaran yang lain lagi ya. Nah, di ke-13 ini saya hanya akan bercerita saja bagaimana step by stepnya ya. Nah, jadi ini kalian kemarin pertama kalian itu mempelajari bagaimana caranya untuk membuat blog. Nah, setelah kalian membuat blog, maka kalian bisa membuat satu artikel saja ya. Misalkan kalian itu langsung bisa membuat asli dengan cara membuat artikel asli seperti yang sudah saya ceritakan di sini ya, di tutorial 12. Dan juga bisa menggunakan tutorial yang berbahasa Inggris atau ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa-bahasa yang lain. Terus setelah itu, jika kalian sudah mendapatkan satu artikel ya, di bagian postingan ini sudah mendapatkan satu artikel, maka saya juga sudah sediakan di sini ya bagaimana caranya untuk membeli domain. Nah, domain ini saya sarankan teman-teman itu harus membuat atau membeli domain yang .com ya. Kenapa saya sarankan untuk .com? Karena saya sudah 7 tahun di sini untuk ngeblog, yang pastinya ada beberapa domain yang dibuat oleh teman-teman yang untuk bagian spammer itu biasanya di XYZ dan juga .online atau apapun itu ya, pokoknya selain .com gitu. Nah, jadi untuk teman-teman ini saya sarankan untuk pembelian domain ini harus mempunyai atau membeli domain .com. Memang sangat mahal sekali .com ini, sekitar 120.000 sampai 150.000, tapi nanti untuk perpanjangan tetap sekitar 150.000 atau 120.000 ya. Tapi nanti jika kalian itu misalkan membeli domain yang lain, misalkan membeli domain tentang .xyz, maka nanti kalian itu bisa saja akan dikenakan tarif yang lebih mahal dari biasanya. Misalkan di satu tahun ini kalian itu kena sekitar 11.000, nanti di tahun berikutnya maka akan kena sekitar 120.000 sampai 500.000. Nah, jadi saya sarankan, apalagi untuk .com ini sangat populer sekali di Indonesia, saya sarankan untuk membeli domain .com, dan sangat wajib untuk membeli domain .com ya Pak. Mesti kalian itu juga pemula, karena .com ini untuk ketahanan, misalkan kalian nanti mempunyai akun AdSense. Apa itu akun AdSense? Akun AdSense itu semacam nanti yang bisa menampilkan iklan yang membayar kalian di blog ya. Nah, jadi nanti untuk kalian itu yang membeli domain.com itu jarang sekali untuk bisa di-banned ya. Tapi syaratnya kalian itu tidak boleh melanggar aturan yang diberikan oleh Google. Nah, terus setelah kalian itu membeli domain, di sini sudah saya jelaskan. Silahkan kalian itu pelajari apa itu domain ya, cara membuatnya dan cara memasangnya seperti apa. Setelah ini kalian juga ini juga diceritakan atau diberitahu sama saya bagaimana caranya untuk membeli domain baru atau memasukkan domain baru ke blogspot kalian ya. Nah, jadi misalkan yang blogspotnya kalian itu misalkan masih tutorial.blogspot.com, nanti akan menjadi tutorial.com. Nah, seperti itu ya nanti.
Nah, setelah ini maka kalian itu mempelajari bagaimana cara untuk membuat about, kontak di menu halaman. Ini sangat penting sekali untuk syarat pendaftaran AdSense nanti. Dan juga di tutorial yang ke-6, kenapa saya tidak lanjutkan di tutorial yang ke-5, karena kalau saya itu gabungkan antara tutorial 5 dengan tutorial 6 nanti akan sekitar 20 menit atau puluhan menit. Jadi teman-teman pastinya banyak yang tidak suka gitu kalau menitannya itu terlalu panjang gitu kan, dan banyak yang di skip gitu. Nah, jadi untuk teman-teman di sini saya bisa ya untuk masalah ini. Terus kalian itu membuat about, kontak di menu halaman, terus lagi membuat sitemap, touch and ini ya, terus term and condition, terus disclaimer, terus privasi policy. Nah, setelah membuat ini maka saya juga mempelajari di sini untuk teman-teman itu cara setting template ya, atau tema blogger. Nah, saya sarankan di sini di bagian setting template atau blogger ini jangan kalian itu memakai template pribadi kalau kalian itu masih pemula, karena kalau template pribadi itu nanti kalian itu banyak yang tidak paham cara settingnya nanti, dan banyak yang ketinggalan di sini ya. Jadi saya usahakan silakan kalian itu download di link deskripsi yang sudah saya sediakan, nanti silakan di download. Terus setelah itu cara membuat cara setting analitik Webmaster Tool atau Search Console. Nah, di sini sangat penting sekali. Jadi kalian kalau sudah selesai semuanya ya, jika kalian itu sudah selesai semuanya di setting tentang masalah about, kontak, sitemap, disclaimer, term and condition, terus privasi policy, terus setelah itu di setting template-nya, maka yang harus kalian lakukan yaitu silakan setting analitik dan Webmaster Tool ya. Nah, di sini sangat penting sekali Webmaster Tool dengan analitik, karena kalau tidak ada analitik dan Webmaster Tool juga ini sangat lama untuk di ACC akun AdSense. Nah, di sini saya juga pelajari bagaimana cara untuk membuat logo. Di sini sangat banyak sekali bagaimana caranya untuk membuat logo. Kalian bisa juga menggunakan HP kalian sebagai pembuatan logo. Di sini bisa menggunakan HP yaitu Canva ya, aplikasi Canva itu bisa kalian itu membuatnya di situ sesuai dengan aturan dan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Google News itu sendiri. Nah, di sini logo ini memang dikhususkan nanti untuk kalian itu mempelajari tentang masalah Google News ya. Nah, di sini jangan sampai kesalahan ya. Di sini ada 7, seharusnya 8 ya. Jadi 8 ini setting feed burner dulu, baru kalian itu Webmaster Tool. Jadi ini juga sangat penting ya. Nah, setelah itu langsung kalian itu pelajari bagaimana cara untuk membuat Google News. Dan di Google News ini masih ada tahap lanjutannya, cuman belum ada saya lanjutkan. Karena kenapa? Ini kita harus menunggu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu supaya nanti apakah akun kalian atau website kalian itu di ACC atau diterima oleh Google News ya. Nah, setelah itu kalian juga saya pelajari di sini bagaimana cara untuk membuat artikel atau setting blogger, membuat artikel yang tidak copy paste atau menyalin artikel dirangkum atau dipendekkan atau dipanjangkan nanti kata-katanya bisa, dan juga bagaimana caranya untuk membuat artikel yang sudah diplagiaris ya. Plagiaris itu fungsinya itu untuk mengetahui apakah artikel yang kalian buat itu apakah artikel asli atau artikel yang copy paste punyaan orang lain. Jadi syarat utama pendaftaran akun AdSense nanti tidak boleh artikel kalian itu ada yang copy paste. Nah, di sini ya untuk semuanya itu sudah lengkap. Bagaimana caranya untuk membuat website dan lain-lain itu sudah lengkap sampai ke
tutorial ke-12 ini. Dan pastinya kalian itu untuk sekarang setelah selesai silahkan kalian itu membuat artikel sebanyak-banyaknya ya. Nah, untuk tutorial yang ke-14 maka saya akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengcrawl atau memasukkan semua artikel kalian ke webmaster tool ya, karena sangat wajib sekali kalian itu setelah selesai membuat artikel maka kalian harus satu-satu artikelnya itu dimasukkan di webmaster tool ya. Jadi kalau tidak dimasukkan nanti tidak ketahuan apakah nanti artikel kalian sudah terindeks atau tidak ya. Terindeks itu maksudnya ada di pencarian Google. Misalkan ya, saya contohkan di sini kalian itu mencari misalkan mencari laku, ini website saya misalkan. Nah, nanti akan ada di sini. Kalau belum tercrawl maka tidak akan ada di sini ya. Nah, jadi kalian itu harus nanti mempelajari bagaimana caranya untuk mengcrawl satu-satu artikel yang kalian buat. Nah, seperti itu. Nanti untuk lanjutannya maka saya akan pelajari ke kalian sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah semua selesai di sini sampai ke tahap ke-12 ini, maka yang harus kalian lakukan yaitu membuat artikel sebanyak-banyaknya tanpa copy paste ya. Dan juga untuk untuk gambar juga tidak boleh copy paste atau sama dengan punya orang lain. Jadi kalian harus edit gambarnya ya. Nanti saya akan pelajari bagaimana caranya untuk edit gambar. Nah, sekian dari saya untuk tutorial yang ke-13 ini. Saya hanya memberitahu teman-teman itu tutorialnya secara lengkap dari 1 sampai ke 12 ini, maksudnya kesimpulannya ya, atau tahap-tahapnya ya, biar kalian itu paham dan tidak bingung ya. Saya harus bagaimana lagi setelah selesai di tahap 12 ini, padahal masih ada lagi nanti ya yang harus kalian lakukan, seperti daftar Google AdSense dan bagaimana kenapa saya itu tidak diterima oleh AdSense dan lain-lain ya. Di situ nanti akan saya beritahukan terus di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.